Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku ing dalam hadis yati tadauh yati. Yati teka sopo kaumun kaum orang banyak. Datang orang banyak kaum yakipuna pada ngadeg sopo kaum. Alas siroti ingata sewot. Dia berdiri aja di hadapan jembatan sirot. Wayakulu nalan pada ngucap sopo kaum. Man utawi sopo. Iku yunjina nyelamataken sopo mana yang kita. Minan nari sangking neraka. Dia mau ngelangkah nginjak sirot takut cemplung ke neraka. Ya kan? Akhirnya berdiri aja di hadapan sirot. Dia bilang siapa yang akan menyelamatkan kami dari api neraka. Walayataja saruna lan ora pada maju sopo kaum. Alal mururi ingata sing ngelewati ali ngata sirot. Maju enggak, mundur juga enggak, diem aja dari pasir. Takut nanti kalau kecemplung gimana. Ini jembatan yang paling mengerikan karena memang teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Lu orang Persis nggak percaya, mana mungkin nggak masuk akal katanya jembatan seperti itu, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Lu kalau bicara teknologinya Allah Subhanahu wa taala, lu berarti situ ngentengin Allah, lu nggak maha kuasa tuh. Orang teknologi manusia aja udah begitu canggih, apalagi teknologinya Allah, iya kan? Kalau kita ngomong zaman dulu, misalkan dulu orang zaman dulu ceritain bakal ada jembatan layang, mungkin orang nggak percaya, mana bisa, betonan ada di atas aspal. Tapi sekarang kan kita begitu. Ya kalau nggak percaya nanti tunggu aja, nanti kan kita ngalami. Fayakuluna payabkuna maka pada nangis sopo kaum, malah pada nangis di depan jembatan sirot. Dia maju enggak, mundur enggak. Akhirnya payati maka teka sopo Jabro ilu malaikat Jibril alaihissalam. Maka datanglah malaikat Jibril. Payakulu maka ngandika sopo malaikat Jibril lahu maring kaum ma utawi opo. Iku mana anyega opo makum ing sira kabeh. Antu abiru ing nyentang ngelewati sira kabeh asyirato ing sirot, asyiratu ing wat atau jembatan sirot. Kata malaikat Jibril, malah pada nangis. Kenapa kamu nggak lewat? Apa yang menghalangi kamu nggak mau lewat itu? Payakuluna maka pada ngucap sopo kaum nakhopu wadi sopo kita minan nari saking neraka. Lu kami nggak mau lewat nih wahai malaikat Jibril, takut kecemplung neraka. Payakulu maka ngandika sopo Jibril malaikat Jibril. Kuntum ono sopo sira kabeh atau maune ono sira kabeh pid dunya ing dalam dunya. Iku pid dunya ing dalam dunya idas takbaltum. Ing dalam nalikane madhep sira kabeh. Bahron ing segoro ami kon kang jero. Kaipa kuntum hale kaya apa ana sira kabeh. Iku takbiruna ngelewati sira kabeh. Kata malaikat Jibril, kamu waktu di dunia kalau mau menyeberangi samudra yang dalam gimana? Tuh kamu kok di sini nggak takut ngelewati? Kamu di dunia mau menyeberangi samudra yang dalam, ombaknya besar, berani? Gimana kamu menyeberangi? Apa caranya gimana menyeberangi samudra yang dalam? Payakulu maka pada ngucap so kaum bisa pindah kawan perahu. Ya kami berani kena pakai perahu, pakai kapal. Akhirnya payati maka teka sopo Jibril maka Jibril alaihissalam bil masa jadi kalau pirang-pirang masjid. Akhirnya malaikat bawa masjid. Nih udah nyebrang pakai masjid. Malaikat bawa masjid allati kanu kang ono sopo kaum iku yusoluna pada sholat sopo kaum piha ing dalam masjid yang memang sholatnya di masjid. Lu kalau kita sholatnya di rumah terus, masjidnya nggak kenal sama kita, iya kan? Ya gimana mau malaikat bawa masjid? Bawa masjid, malaikat bawa masjid karena memang dia ahli berjamaah. Ini kamu sholat masjid. Kahai ati supuni kaya tingkai perahu, masjidnya seperti perahu, bisa untuk nyebrang.
Akhirnya paya jelisuna maka pada lungguh sapa kaum alih ngatasé masajid. Wayu abiruna atau wayu abiruna lan pada ngelewati sapa kaum asyirata ingwot. Akhirnya mereka pada melewati sirat dengan masjid. Jadi bisa kalau yang punya kurban ya dengan binatang kurbannya. Yang punya amal soleh banyak dengan amal soleh di masjid. Makanya kita harus punya kendaraan nanti di sono di akhirat. Usahakan di dunia mulai bikin kendaraan. Oh kita nggak punya duit buat kurban buat ini ya yang rajin ke masjid biar masjid nanti jadi kendaraannya. Ini udah kurban enggak, ke masjid juga enggak lu tuh. Mau gimana nanti kendaraan. Wahyu qalu maka dan ucapaken lahu maring kaum hadi utawi iki hayati supun yang kayak perahu itu iku masajidukum pirang-pirang masjid sira kabeh ini lu masjid kamu. Allati sholaitum kang sholat sira kabeh piha indal masajid jamaatan hal berjamaah. Ini masjid yang kamu dulu waktu hidup di atas dunia kamu suka berjamaah. Oh iya ini masjidnya, cuman udah jadi kendaraan. Enak, nggak ngeri walaupun jembatannya begitu kalau dari pakai kendaraan, iya kan? Nggak ngeri, enak. Wapil khobar lan iku ing dalam hadis annallaha ta'ala tidak annallaha ta'ala Anallah ta'ala satemene Gusti Allah ta'ala iku yuhasibu ngelandrat sapa Allah menghisab sapa Allah abdan ing kaula paturajihu maka unggul apa sayiatuhu amal elene abad ngungguli ala hasanati ngatasé amal bagus abad. Diceritakan dalam hadis seorang hamba amalnya ditimbang, ketika ditimbang amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya. Ya karena amal jeleknya lebih berat, paya muru maka perintah sapa Allah taala bikalawan abad diperintah ilan nari maring neraka. Nah, akhirnya disuruh ke neraka karena kan pa amma mangsakulat mawajinu bahwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat. Kalau amal jelek amal baiknya ringan, amal jeleknya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempatnya hawiyah. Maka diperintah ke neraka. Fa idza dahaba maka nalikane budalan sapa abad ketika berangkat ke neraka. Fayaqulu maka ngandika sapa Allah taala li Jibril maling malaikat Jibril alaihi salam. Adrik nyusulana sapa sira abdi ing kaula ingsun. Was'alu lantakona sapa sira ing abad. Hal kana anata ono sapa abad. Iku yajlisu lungguh sapa abad mal ulama dan serta pirang-pirang ulama pid dunya ing dalam dunia. Tapi ketika dia mau ke neraka, mungkin Allah apa ya ngaheureyan merenya. Ketika dia mau udah kamu amal jeleknya lebih banyak neraka kamu. Berangkat ke neraka, kata Allah ya Jibril, susuli. Tanya, pernah nggak duduk sama ulama ngaji gitu? Pernah nggak dia duduk sama ulama di majlisnya ulama? Pernah nggak? Tanya begitu. Pidunya waktu hidup di alam dunia. Fa'adfiru maka ngampura sapa ingsun lahum maring abad bisafaatin kalawan sapate ulama. Kalau pernah duduk sama ulama, walaupun itu tadi amal jeleknya lebih berat ya, aku ampuni kata Allah sebab syafaatnya ulama. Makanya penting di akhir zaman ini. Akhirnya pas alu maka takon wing abad sapa Jibril malaikat Jibril. Maka nanya malaikat Jibril, "Hey, Yoni misalkan arahnya ya, atau siapa ya? Apa siapa? Sini. Pulan, kamu pernah nggak duduk sama ulama waktu di atas dunia?" Paya kulu maka ngucap sapa abad, "Lah, nggak pernah. Nggak pernah duduk sama ulama." Waduh repot ini udah amal jeleknya lebih banyak. Tadinya Allah mau ampuni kalau pernah duduk sama ulama. Ditanya enggak. Akhirnya payakulu maka ngandika sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Robi, du pangeran ingsun. Inna kasa temene Tuhan iku alimun dat kang maha ngudane ni. Bihali abdika kalawan tingkai kaula Tuhan." Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan hambamu." Aku tanya, pernah enggak duduk sama ulama? Enggak ya Allah. Akhirnya payakulu maka ngandika sapa Gusti Allah, "Is'al takona sapa sira kuing abad hal ahabba anata demen sapa abad al ulama ing ulama." Ya udah, kalau belum pernah duduk tanya lagi Jibril. Itu tanya si hamba nih. Tanya, dia cinta enggak sama ulama?
Akhirnya malaikat Jibril nanya, payas alu maka takon wing abad sopo Jabro ilmu malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya tanya malaikat Jibril, Fulan, kamu cinta nggak sama ulama? Nggak apa-apa dah, nggak pernah duduk sama ulama. Cinta nggak sama ulama? Payakulu maka ngucap sepulan, lah enggak, orang idolanya artis, ya kan, Iis Dahlia, Desi Ratnasari yang begitu-begitu idolanya, enggak kenal sama ulama, enggak. Waduh, bingung mau diampuni lu dosanya. Payakulu maka ngandika sapa Gusti Allah, is'al takona sapa sirahu ing Fulan ing abad, hal jalasa anata lungguh sopo abad alama idatin ing atas rampatan mal ulama yang dalam sakta ulama qattu babar pisan. Ini aja tanya, pernah nggak makan bareng sama ulama? Kali mayoran diundang kamu diajak makan. Karena penting nggak liwat itu. Ini ditanya, pernah nggak makan bareng sama ulama? Maidah maksudnya rampatan bareng makan. Penting. Payas alu maka takon sopo Jibril hu ing abad. Tanya oleh malaikat Jibril, pernah nggak kamu makan bareng sama ulama? Payakulu maka ngucap sopo abad, lah enggak, makan bareng juga enggak, hadir ke majelisnya juga enggak, cinta juga enggak. Kenapa? Karena cinta itu kan tak kenal maka tak sayang. Orang nggak kenal mana mungkin cinta, ya kan? Cinta itu harus kenal dulu. Kemudian payakulu maka ngucap sopo abad, lah enggak. Ada payakulu maka ngandika sopo Gusti Allah, hal sakana anata manggon sopo abad pimas kanin ing dalam panggonan sakana kang manggon pi ing dalam maskan sopo alimun wong kang alim. Apakah pernah nggak kamu menempati satu tempat, satu rumah yang di situ ada ulama, kali ngontrak bareng sekontrakan atau sekos-kosan, pernah nggak? Maksudnya di kos-kosan itu ada ulama juga. Pernah nggak di satu tempat yang di situ ada ulama? Payas alu maka takon sopo Jibril ngabed, pernah nggak kamu tinggal bareng sama ulama di satu tempat? Payakulu maka ngucap sopo abad, lah enggak juga, tinggal bareng nggak pernah. Kali satu lapang bareng, satu rumah bareng, satu tempat bareng, enggak. Akhirnya payakulu maka ngandika sopo Gusti Allah li Jibril maring malaikat Jibril alaihissalam, sal kata Allah, hei Jibril tanya lagi, sal takona sopo sirahu ing abad, hal ahabba anata demen sopo abad rojulan ing wong lanang yuhibu kang demen sopo rojul al ulama ing ulama. Tanya lagi, apakah pernah kamu punya teman, kamu mencintai satu teman yang teman kamu ini cinta ulama? Ini udah paralel ya. Misalkan orang ini, kamu punya teman, kamu nggak cinta ulama, tapi punya teman kamu cinta ulama, temannya anak majlis, temannya tukang ngaji, padahal dia nggak, cuman cinta sama temen yang tukang ngaji, teman yang cinta ulama. Tanya begitu Jibril kali, karena kan ditanya pernah ngaji enggak, cinta ulama enggak, duduk bareng enggak, makan bareng enggak, kali tinggal di satu tempat yang enggak juga. Udah tanya, kali kamu cinta sama satu teman yang teman kamu itu cinta ulama. Akhirnya apa? Payakulu payakulu maka ngucap sopo abad, naam iyo punya kalau teman begitu. Memang saya jauh dari ulama, tapi ada teman saya anak majlis gitu. Saya punya teman anak majlis. Akhirnya apa? Payakulullah telah makan rasulullah taala Jibril maka Jibril alaihissalam. Oh kalau begitu ya Jibril, khud ngalapan sapa sira biadi kelawan tangannya abad. Wa adkhilhu lan manjingna sapa sira abad al jannati ing surga. Tuh nggak jadi ke neraka. Padahal timbangan amal kejelekannya lebih berat. Karena gara-gara dia punya teman yang temennya cinta kepada ulama. Tuh, dari situ bisa jadi syafaat loh, penting. Nggak langsung dia kenal sama ulama, enggak cinta enggak, tapi dia punya teman. Lu kadang-kadang orang nih senang sama santri juga nggak mau loh, iya kan? Nggak senang sama santri itu, dia gara-gara punya teman. Akhirnya kata Allah, Jibril udah ambil dia tangannya, masukkan ke dalam surga. Ini luar biasa. Makanya insya Allah umatnya Nabi Muhammad nih. Fa innahu maka satemene abad iku kana ono sapa abad iku yuhibu demen sapa abad
rajulan ing wong lanang pid dunya ing dalam dunya wa kana lan ono sapa dalika rajul mengkono-mengkono wong lanang iku yuhibu demen sapa dalika rajul al ulama ing ulama, padahal dia waktu hidup di dunia nih mencintai seorang laki-laki yang seorang laki-laki itu mencintai ulama. Nyetrum tuh, nyetrum. Akhirnya kata Allah pak ghafartu mangka ngahampura sapa ingsun lahu marang abad bi barokati dalika rajuli sebab barokahe itu laki-laki. Makanya kita penting kenal sama ulama, sowan sama ulama. Kalau ditanya pernah nggak duduk bareng, pernah ya Allah aku sowan walaupun Idul Fitri nggak apa-apa lu tadi atau makan bareng, penting itu. Ternyata itu bisa menyelamatkan. Makanya di kita tradisinya kenapa para kiai ini, para habib dikit-dikit makan-makan selamatan. Lu penting makan-makan itu. Ada ini. Ya kadang-kadang orang ngajinya nggak mau kan diajak makan mah mau ya Den. Makan-makan bisa jadi sapa tuh alhamdulillah lumayan. Karena kita kan cita-cita nih Nabi Muhammad dan orang-orang yang apa penerus estafet bernyawa pengen mesti umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga. Semua orang senakal apapun kita nih pengennya dia nih mati husnul khotimah, pengennya semuanya masuk surga, kan begitu. Wa ala hadza lan ingata seiki hadis, dan hadis ini kadang dibawain oleh para habaib dalam ceramah-ceramah. Ini cerita ini penting. Makanya ada kata Habib siapa itu, ada orang namanya Joni PCP nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak kenal ulama tapi selamat. Namanya sholat mungkin ya, sholat tapi mungkin kadang kurang inilah, tapi selamat berkat itu dia mencintai seseorang yang orang itu cinta kepada ulama. Wa ala hadalan ngata seiki hadis jaat tekapil khobari ing dalam hadis opo yah suruh ngumpulaken sopo Allah taala Gusti Allah taala yaumal kiamati besok ing dalam poe kiamat Allah akan mengumpulkan nanti dari kiamat masajid dunya ing pirang-pirang masjid kang ono ing dalam alam dunia. Dalam hadis nih nanti Allah dari kiamat akan mengumpulkan masjid-masjid yang ada di dunia. Masjidnya saat itu kal ibili kayak onta, ada kakinya masjidnya, bisa jalan. Koa imuha utai pirang-pirang sikile masajid, kakinya masjid-masjid itu iku minad durri saking inten, kakinya dari inten. Lu kalau sekarang di atas dunia masjid kakinya dari inten habis sudah. Orang kotak amal aja habis, apalagi masjid kakinya dari inten. Udah. Kasihan merbotnya nanti diomelin terus. Makanya Allah nanti aja udah di akhirat kakinya dari intan. Kalau dunia bahaya emang. Wa anakuha utawi gulune masajid. Jadi kayak onta ada lehernya, gulunya. Lehernya iku mina Ja'faron saking Ja'faron, dari Ja'faron. Warok suha utawi sirahe masajid iku minal miski saking misik al adbari kang andup wangine, kepalanya dari misik yang harum wanginya. Wadhruha utawi gegere masajid punggungnya iku min jabarjudin saking jabarjud mutiara. Ahdoro kang ijo, punggungnya dari permata yang hijau. Yarkabu kang nunggang ing masjid sopwalu jamaati ahli berjamaah. Nanti yang akan naik kendaraan tuh ahli berjamaah. Ini nih Aobi nggak pernah absen duhur masjid, asar di masjid, maghrib isya udah karuan, subuh di masjid. Udah seallah lu udah punya kendaraan. Lu di dunia ini kita nggak punya kendaraan susah, nunggu ojegan lama, ya kan? Ini susah lu nggak punya kendaraan, apalagi di akhir. Tapi Islam ini murah, dia yang rajin ke masjid, rajin ke masjid. Wal muadzinuna utai pirang-pirang tukang adzan, iku yakuduha nuntun sapa muadzin haing masajid, dia yang nuntun. Panitia ada tukang adzan nuntun, mesinnya yang nuntun panitia. Wal a'immatu utai pirang-pirang imamnya nih iku yasukuna kang giring sapa imam haing masajid, yang nuntun muadzin, yang menggiringnya
imam. Payu abiruna maka pada ngelewati opo masajid atau ahlul jamaah bi arosotil kiamat yang dalam pelataran kiamat, maka pada lewat pelataran kiamat. Payunadi maka undang-undang sopo munadi malaikat kang tukang undang-undang, ya ahlal arosoti, hei ahli, hei penduduk pelataran kiamat, ma utai opo iku haula utawi samudayane wong akeh, minal malaikati anak ta saking malaikat, al muqarrabina kang den parkaken kabeh, wala minal ambiya lan ora saking para nabi, al mursalina kang den utus kabeh. Mereka orang-orang yang di kiamat bingung, ini mereka siapa yang ada di dalam masjid itu? Mestinya udah kayak onta kan, ada kakinya. Siapa pada naik masjid? Kendaraan yang megah ya kan, mewah. Siapa mereka? Apakah dari golongan malaikat muqarrabin? Bukan. Apakah dari golongan rasul yang diutus? Ternyata bukan. Ya kayak kita kan di sini kalau lihat ada orang punya kendaraan bagus, kagum kan gitu. Dia orang kaya mungkin ya, mungkin anak pejabat, mungkin anak menteri, mungkin tuh ternyata orang biasa, pembantunya presiden ya kan, ya ini naik mobil presiden, nggak gitu loh. Ternyata orang biasa, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan para rasul, tapi dia naik masjid. Ternyata obi ahli berjamaah. Makanya kita jangan tinggalin berjamaah. Kalau sibuk apapun azan udah buru-buru ke masjid dulu deh. Balhaula balik utawi samudayane ahli arosot iku min ummati Muhammadin, saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad, yang sampai para malaikat pun bingung. Orang-orang yang di situ bingung, disangka itu yang naik masjid golongan para malaikat, golongan para rasul. Padahal ternyata bukan, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Alladzina rupane wong akeh ya paduna kang padang reksa sapa alladzina sholawatihim ing pirang-pirang salat alladzina mal jamaatin dalam sartane berjamaah. Ternyata umatnya Nabi Muhammad yang mereka selalu menjaga salat berjamaah. Itu para sahabat Nabi ini, walaupun lagi transaksi azan berhenti dulu masjid langsung, karena ini masjid ini penting. Kita punya kendaraan nanti masjid. Iya kalau kita kurban, kalau gitu, kalau enggak berharap kendaraan dari kambingnya enggak punya. Ini tuh masjid. Wa yuqalu lan den ucapaken apa annallaha ta'ala satemene Gusti Allah taala iku khalaqon dadiaken sapa Allah menciptakan malakan ing malaikat, yuqalu kang den ucapaken lahu maring malak opo dardailu aran dardail. Allah menciptakan satu malaikat namanya dardail. Lahu iku kadue dardail janahani utawi suwiwi loro. Dardail ini punya dua sayap. Janahun utai sayap siji iku bil magribi ono tanah kulon. Satu sayapnya sampai ke barat. Min yakutatin saking inten hamro akang abang. Sayapnya dari yakut, dari inten yang merah. Kalau di dunia inten warnanya apa Ci? Belum pernah lihat inten. Nah, inten permatasari pernah. Inten yang merah, sayapnya dari inten yang merah. Wajanahun karena dua sayap utawi suwi kangone iku bil masukin dalam tanah kulon. Bayangin tuh malaikat gedenya sih gimana, satu sayap dari sini sampai ke ujung barat, satu sayap lagi sampai ke ujung timur. Min jabar judin saking inten khodro akang ijo, dari inten yang ijo. Ini perhiasan surga. Mukal lalin kang den tretes bidur rikalawan inten wal yakutilan yakut wal marjanilan marjan. Marjan ini nama-nama perhiasan surga. Ya kalau kita di sini beli marjan kasih sirup, nggak mungkin dikasih permata ya kan Den. Mbak beli marjan sirup kasihnya. Ini bukan sirup tapi nama permata, nama kayak intan mutiara surga. Apa sayapnya dari jabar jud yang hijau diteretes dengan inten yakut marjan gitu. Warosuhu
utawi sirahe Dardail ikut tahtal arsi ngisore aras. Gimana gedenya bayangin. Wa qadamahu utawi damakan lorone Dardail ikut tahtal ardi ing dalam ngisore bumi asabiati kang kaping pitu. Telapak kakinya di bumi yang paling bawah, bumi ketujuh, kepalanya sampai ke aras. Segimana gedenya, nggak kebayang lu deh. Payunadi maka undang-undang sopot Dardail. Maka malaikat Dardail ini selalu memanggil-manggil kula lailatin dalam saban-saban wengi min Ramadana saking bulan Ramadan kemarin dah kelewat Ramadan. Setiap malam Ramadan dia memanggil kita tentunya. Apa panggilannya? Hal mindain anatah utai wong kang doa payustajabu maka den sembadani sopolahu dain. Kata malaikat, ada enggak orang yang doa maka aku kabulkan doanya, maka dikabulkan doanya. Orang pada tidur semuanya dipanggil. Makanya kata ulama sufi ini, itu waktu sahur itu suku ahli ma'rifah, pasarnya orang-orang ahli ma'rifat. Jadi pasarnya orang-orang ahli ma'rifat itu tuh jam 3 ya, setengah 4 tuh pasarnya. Dia bisa memborong EPJ. Kenapa? Karena Allah pada malam itu saat sahur menawarkan. Ada nggak yang doa kasih permohonannya? Ada yang nggak minta ampun, diampuni dosanya. Ada nggak yang lagi punya hajat, dikabulkan hajatnya. Jadi orang-orang ahli marifat, mereka pada bangun, mereka pada zikir, mereka pada ngeborong semuanya. Lalu kita tidur. Hal min sailin anata saking ngongkang jaluk payu to maka den wai opo su'luhu penyuwune sail. Kata malaikat Dardail, ada nggak orang yang meminta maka akan diberi permohonannya, permintaannya. Hal minta ibin anata utai wong kang tobat payutabu maka den terima sopo alhi taib. Ada nggak orang yang tobat maka akan diterima tobatnya. Hal min mustagfirin anata saking wong kang nyun ngampura payug paru maka den ampura sopolahu mustagfir. Ada nggak orang yang meminta ampun maka ampun. Makanya ada seorang ahli ma'rifat itu wali besar, wiridanya cuma ana. Dia gitu aja. Kalau jam segitu wirid. Kenapa? Ditanya lu kamu ke anak, lu kan Allah nawarin. Ada nggak orang yang minta ampun? Anak aku. Ada nggak yang punya hajat? Aku. Tapi kita jangan ikut-ikut tuh ya, belum pangkatnya. Nanti pas di rumah anak lo, jangan, belum pangkatnya. Mereka kenapa mendengar panggilan itu? Ya akhirnya mereka langsung aku. Nanti katain aliran sesat, lu habis ngaji Pak Ustaz jadi sesat begitu. Pilihnya cuma anak loh. Yang lain tasbih, tahmid, takbir, apa solawat, ini wiridannya udah anak. Lu bapak kamu kaget nanti. Dia jangan ngaji lagi, sesat itu. Itu malaikat memanggil-manggil hatta ya tolia, sehingga metu opal pajar sampai keluar pajar, artinya sampai waktu subuh. Makanya usahakan sebelum subuh bangun, sebelum subuh, karena itu pasarnya orang-orang ahli marifat, pasarnya orang-orang sufi. Saat itu kamu mau ngeborong EP, kita punya hajat, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, bangun. Ya kayak orang juga kan pasar ahli dunia, ke pasar kita kalau punya duit ya bisa ngeborong apa aja sama. Alba bororo biutai bab kang kaping papat wa salasuna lan 30. Iku pi dzikrin nari ing dalam nutur neraka. Pil khobar iku ing dalam hadis. Anna Jabroila utai dawa anna Jabroila satamna malaikat Jibril alaihissalam. Iku ata teka sowan sapa malaikat Jibril an Nabi Kanjeng Nabi alaihissalam. Malaikat Jibril pernah sowan datang kepada Kanjeng Nabi. Faqala maka ngandika sapa Kanjeng Nabi, ya Jabroilu hai malaikat Jibril, sip kula atur nyipati panjenengan limaring isun annaro ing neraka. Kata Kanjeng Nabi, wahai Jibril,
Coba kau terangkan, kau ceritakan, jelaskan tentang neraka. Neraka ini seperti apa? Akhirnya pakola mangka ngandika sapa malaikat Jibril, innallaha ta'ala satana Gusti Allah taala iku khalaqa ndadiaken sapa Allah annaro ing neraka. Allah menciptakan neraka, kata malaikat Jibril. Kemudian pauqada mangka ngurupaken menyalakan ngurubaken sapa Allah ha ing nar alfa amin dalam 1000 tahun. Hatta mararat sehingga abang oponar. Kemudian Allah menyalakan itu api neraka selama 1000 tahun sampai api itu memerah. Merah. Setelah itu summa auqada noli murubakan sapa Allah ing nar alfa amin ing dalam 1000 tahun hatta biadat sehingga putih oponar, dinyalakan lagi sampai 1000 tahun sehingga api itu warnanya putih. Di dunia ada nggak api warnanya putih? Den, hah? Pernah lihat api putih? Hah? Enggak ya? Oh, putih warna. Berarti ini panasnya jauh lebih dahsyat daripada yang merah. Oh, sampai putih. Kemudian auqada ngurubaken sapa Allah ing nar alfa amin ing dalam 1000 tahun hatta swadat sehingga ireng oponar, kemudian dihidupkan lagi 1000 tahun sampai itu api ini hitam warnanya. Hitam aja. Di dunia nggak ada api hitam, asapnya ya hitam. Apinya loh. Pernah lihat api hitam? Hah? Enggak, karena asapnya. Ini berarti tambah panas lagi. Sampai api itu hitam. Pahia makau tenar iku sauda ireng. Jadi api neraka itu warnanya hitam. Kalaili kaya wongi almudlimi kang peteng, bagaikan malam yang gelap. Ngeri itu. Kalau merah kan mending masih terang-terang gitu ya. Bisa lihat, ada temen. Lu kalau hitam, kamu nggak bisa lihat walaupun di neraka itu banyak kan, tapi karena apinya warna hitam terasa sendiri. Ngeri loh. Iya kan? Karena apinya hitam, bagaikan malam yang gelap. Layat pau ora sirap opo laha buha mulad denar. Wala tahmadu lan ora padam opo jamrotuha wang wanenar. Itu kobarannya nggak pernah sirap, nggak pernah padam. Baraknya nggak pernah padam, terus menyala. Qala ngandika sapa Mujahidun Imam Mujahid, innali jahannama satemeniku kadue neraka jahanam opo hayatin pirang-pirang ula ka nakil bukti kaya gulune onta. Di neraka jahanam itu ada ular sebesar lehernya unta ularnya. Wa aqoriba lan pirang-pirang kala jengking kal bigoli kaya dene bigol, kala jengkingnya sebesar bigol. Bigol itu tingginya di atas keledai, di bawah kuda. Tahu kan keledai ya? Di atasnya keledai, di bawahnya kuda. Kalau jengkingnya segede gitu, bayangin. Lu kok itu bisa hidup Pak Ustaz? Padahal kan di dalam api neraka. Ya bisa, orang teknologinya Allah Subhanahu wa taala loh. Enggak usah bingung. Allah itu maha kuasa. Lu orang kalau kita pikir loh, orang disiksa di neraka dalam api yang begitu dahsyat kok nggak mati-mati? Ya Allah memang yang nggak mati, ada mati di sana. Udah habis tulangnya, kulitnya, jadi lagi. Ya kayak film Kimos itu loh. Kimos kan nggak mati-mati, udah penyok ketabrak mobil, hidup lagi, jadi lagi dan gini. Ya kan begitu tuh, itu gambarannya. Kita film Kimos aja percaya biasa aja. Lu ini nggak masuk, lu akal kamu yang nggak masuk. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya melihat ular yang begitu besar. Lu ular besar ini larinya kencang. Biasanya kan ular itu kalau besar larinya lambat, kalau kecil kan kencang. Ini enggak, kalah jengkingnya, ular gede-gede tapi cepet. Bayangin. Akhirnya payah robu maka melayu, lari. Sopalun nari, penduduk neraka ilan nari maring neraka. Ya lari dari neraka ya tetap ke neraka juga. Mintil kal hayati saking mengkono-kono ula. Wal akori bilan pirang-pirang kala jengking lari karena takut. Udah menahan panas, nggak karu-karuan. Belum lagi ada itu, ada ular, ada kala jengking. Akhirnya patah hudu maka ngalap opo hayat wal akorib bisa fahim
kalawan lambene ahli nar, lari pun tetap akhirnya digigit bibirnya. Wah Allah, orang kita tangan yang digigit aja udah rasa remuk, ini bibirnya yang digigit tuh mau nggak jontor gimana. Astagfirullahaladzim. Patak satu maka suek-suek. Suek tahu kan ya? Opo ma barang baina sa'ri ing antara rambut. Ila dupri tu kamaring kuku, akhirnya udah robek semuanya, mulai dari rambut sampai kuku robek semuanya. Pamayunaji, maka orang bisa nyelamataken hum ing ahlun nar minha saking hayat wal aqarib opo ilal harabu angin melayu ilan nari maring neraka. Ya tidak bisa selamat, lari ya ke neraka lagi, dikejar lagi ya kena, akhirnya digigit bibirnya, hancur semua, jadi lagi terus, sakitnya luar biasa. Waruya landen diriwayataken an Abdullah bin Abbas saking Abdullah bin Abbas ara Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna pinnari satemene iku ing dalam neraka opo hayatin pirang-pirang ada ular misla anakil ibili madani pirang-pirang gulune onta, ularnya sebesar-besar leher onta. Patal dagu maka ngantup, ngegel ngantup. Opo ahaduhum salah saijine hayat ladgotan kalon ngantup temenan. Yajidu kang nemu sopo ahad atau yajidu kang nemu sopo alunar alama ing larane dalgotan arba'ina ing dalam 40 khoripan tahunnya sekali digigit itu rasa sakitnya sampai 40 tahun. Lu bayangin di dunia nggak ada lu rasa sakit yang kita misalkan dipukul ke DEP nggak sampai 40 tahun. Ini sekali digigit rasa sakitnya nggak hilang sampai 40 tahun. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Waruya an Zaid bin Wahab an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inna narkum hadi jud'un min sab'ina juz'an min tilkan nar wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.